Halo semuanya, selamat datang di podcast Moru Talk Morula IVF Indonesia. Sama aku Nanda selaku host untuk podcast hari ini dan juga Oh, Mbak. iya. Perkenalkan, saya Arina Megumi Budiani, saya psikolog dari Morula IVF Jakarta. Oke, di sini kita mau ngobrol soal banyak ya persoalan hubungan gitu kan, terus gimana solusinya gitu. Kita tanya langsung ke psikolognya gitu. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Wajar nggak spark dalam hubungan itu bisa hilang dan gimana cara ngembalin lagi sparknya gitu? Oke, spark itu kan berarti kayak benih-benih ininya ya, maksudnya benih-benih cintanya gitu ya. Mungkin bukan hilang tapi tenggelam kali ya, maksudnya karena itu bisa dimengerti kok. Maksudnya dalam arti apalagi kalau untuk pasangan yang udah melewati bareng-bareng dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Kemudian hidup bersama kan ya biasanya ada kegiatan-kegiatan yang rutin, monoton. Jadi kemudian kalau misalnya itu terjadi tanpa adanya kayak di retouch lagi, wajar kalau memang kemudian ada, eee, rasanya nggak sehangat dulu, ada rasa-rasa yang hilang lah gitu dan itu sebenarnya bisa untuk dibangkitin lagi gitu. Caranya tuh bisa macem-macem, misalnya memang coba amati apa yang biasanya bikin, kamu dan pasangan kamu itu ngerasa lebih terkoneksi lagi. Mungkin hobi bareng-bareng, waktu bersama bareng-bareng yang berkualitas gitu ya. Nggak perlu yang gede-gede semacam liburan, kalau bisa bagus, tapi kalau enggak ya di rumah misalnya kegiatan apa sih yang bisa dikerjain bareng, hobi bareng-bareng gitu ya. Terus juga misalnya, mmm, apalagi ini mungkin buat pasangan-pasangan yang udah punya anak ya gitu. Momen-momen tanpa anak gitu, jadi jalan-jalan berdua, waktu berdua. Terus juga nggak dipungkiri kalau dalam hubungan menikah tuh, seks yang rutin juga penting gitu ya. Dan pahami biasanya pasangan tuh sukanya apa sih, kasih, kebutuhan-kebutuhan itu yang memang dibutuhin sama pasangan supaya memang akhirnya ngerasa, "Oh iya ya saya dicintai nih," atau spark-nya tadi muncul lagi gitu. Oh, jadi kayak ada perbanyak quality time gitu ya? Kurang lebihnya itu. Komunikasi penting ya. Komunikasi. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang kan banyak banget ya berita-berita berseliweran kalau misalnya kayak, pasangan tuh selingkuh kayak gitu. Kira-kira kenapa sih orang itu gampang untuk selingkuh? Oke, mungkin ini bisa nyambung ke pertanyaan tadi ya, ketika spark hilang, mungkin ketika komunikasinya nggak jalan, ngerasa tidak terkoneksi satu sama lain, ngerasa kosong dalam hubungan, akhirnya kemudian hal-hal yang kosong tadi, hal-hal yang rasanya nggak ditemukan lagi dalam hubungan, kemudian biasanya salah satu pihak akhirnya mencari di kesempatan lain, di orang lain yang kadang-kadang mungkin nggak intentionally mau selingkuh, tapi ternyata menemukan orang lain yang rasanya mengisi kekosongan tadi yang kayak gitu-gitu. Itu kayaknya sering kali terjadi ya di zaman sekarang gitu. Biasanya itu sih yang, sering kali kemudian melatar belakangi kenapa akhirnya seseorang selingkuh. Walaupun mungkin kalau kita bilang selingkuh faktornya macam-macam ya gitu, tapi yang pada umumnya itu. Mungkin tadi ya, ngelanjutin kalau misalnya kayak, nggak ada gitu kan di dalam pasangannya. Tapi misal nih kayak kan banyak ya kayak, artis-artis yang udah, sempurna banget kayak gitu dan memang juga quality time juga oke, tapi tetap ada gitu yang, selingkuh. Jadi gimana, apakah ada juga trauma dalam dirinya atau di masa lalunya gitu? Oke, bisa aja ada orang-orang yang memang punya, kalau kita bicara trauma kan, entah misalnya dia mengalami maksudnya misalnya orang tuanya ketika kecil seperti itu dan dia mengalami luka yang sama, ada kebutuhan emosional yang akhirnya, secara tidak langsung dia butuhkan, jadi dia belajar atau misalnya dia kemudian mencari itu yang dia rasa nggak ada di pasangannya. Maksudnya gini, kalau udah nikah kan sebenarnya yang sehat adalah ketika dia punya kebutuhan dikomunikasikan. Tadi ketidakmampuan untuk komunikasinya, kemudian mungkin tadi ya, jadi maksudnya kalau ada masalah tidak dibicarakan, kabur, mencari di luar yang dianggap tanda kutip misalnya lebih mudah, bisa aja. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau kita lihat dari luar kan kita nggak benar-benar tahu dalamnya kayak apa ya. Jadi bisa aja sebenarnya mungkin dari luar kelihatannya harmonis, bahagia, sebenarnya mungkin dalamnya ada ya tadi, hal-hal yang mungkin dirasa tidak didapatkan atau ada ketidaknyamanan tertentu dari pasangan, entah dari pasangannya atau dari situasinya, dari kondisi, pernikahannya sehingga akhirnya kemudian tadi, ketika ada kesempatan itu akhirnya ya terjadilah si selingkuh itu, gitu. Oke.
Mhm, Oke, berarti macam-macam ya, Mbak, ya, apa mhm, namanya, penyebabnya kayak gitu. mhm, Oke, lanjut ya, Mbak, untuk mhm. pertanyaan selanjutnya. Kenapa di dalam hubungan itu seseorang bisa menjadi avoidant gitu atau attachment issue gitu? Sebenarnya kalau kita bicaranya attachment issue itu biasanya cukup kelihatan, maksudnya dalam arti gini, kalau kita bicara attachment itu tuh sebenarnya, biasanya mengacu juga bagaimana kedekatan dia dengan orang lain yang utama misalnya pasangan, dengan orang-orang terdekat gitu ya, yang memang biasanya polanya tuh terbentuk sebenarnya dari mereka lebih kecil lah. Jadi sebenarnya kalau ada attachment issue, mungkin kelihatan tuh pola-pola itu dari setiap hubungan yang dia punya, gitu ya. Jadi misalnya ternyata ketika menikah ada masalah itu dalam, rumah tangganya, ya mungkin kita bisa lihat, maksudnya emang ada orang-orang yang kemudian attachment-nya nggak oke lah, insecure gitu. Tapi kalau memang misalnya avoidant-nya itu lebih misalnya munculnya cuman ketika sama pasangan, di pola-pola yang lain nggak kayak gitu kok. Mungkin memang ada hal-hal yang kemudian, ya tadi ya, mungkin tidak bisa dikomunikasikan sama pasangan atau ada hal-hal yang tidak bisa kompromikan sehingga akhirnya rasanya lebih nyaman menghindar, tidak mengeksplor atau tidak membicarakan hal-hal yang lebih mendalam, kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau kayak gitu bisa diubah nggak sih, Mbak, untuk, jadi lebih baik gitu? Tergantung, sebenarnya kalau bisa diubah, bisa, tapi apalagi misalnya tadi ya, yang bentuknya udah pola yang mengakar, itu kan nggak sekedar mau tanpa usaha kemudian bisa dilakukan. Dan ketika ada usaha itu pun kan berproses juga ya biasanya. Nggak selalu jalannya mudah Mhm. gitu. Tapi sebenarnya ketika mau berupaya, apalagi kalau pasangan berarti, bareng-bareng ya, walaupun mungkin salah satunya yang bermasalah, tapi kan dengan dukungan pasangan yang lainnya itu akan membantu gitu. Jadi bisa, cuman memang tergantung lagi, balik lagi juga ke orangnya gitu sih. Oke oke, Mhm. menarik nih ya. Selanjutnya ya pertanyaannya itu, ada nih pasangan yang memang, sulit untuk mengendalikan emosi. Apakah, masih sehat gitu untuk dipertahankan atau, diakhiri saja gitu untuk kesehatan mental kita sendiri gitu? Mungkin kita perlu lihat juga sejauh apa kesulitan ngontrol emosinya ya. Soalnya kan ada orang-orang yang memang tanda kutip "ngakar ke kepribadiannya" gitu, maksudnya memang pada dasarnya orangnya meledak-ledak dan segala macam. Yang mungkin akan lebih susah untuk diproses, apalagi orangnya nggak sadar atau tidak merasa bahwa itu hal yang mengganggu. Jadi kan ya maksudnya pasangan satunya yang harus kemudian terus-menerus, menahan, ini ya dampaknya, gitu. Kalau itu, mungkin akan lebih susah, maksudnya jadi ya, bertahan atau perginya itu lebih bisa dipertimbangkan. Selain itu dia sampai yang memang membahayakan, Mmm. suka mukul, lempar-lempar barang. Jadi, emang perilakunya kemudian yang membahayakan intinya, gitu ya. Itu kalau memang, tadi ya tidak ada kesadaran dari pasangannya, pun ada kesadaran tidak mau berubah, susah, ya mungkin, pergi bisa dipertimbangkan, walaupun pergi pun perlu ada ini ya, biasanya orang-orang yang nggak stabil itu kan bisa sangat impulsif, bisa membahayakan, maksudnya bahkan ketika kita memutuskan untuk pergi dan bersiap-siap aja kan bahaya. Jadi perlu ada, dukungan dari orang sekitar, perlu ada safety plan juga gitu. Terus kemudian, perlu dipertimbangkan juga, jadi direncanakan ketika pergi nanti seperti apa. Tapi bukan berarti kemudian semua orang yang kan nggak semua orang masalah emosinya kayak gitu ya. Ketika memang misalnya kita tahu bahwa pada dasarnya orangnya baik, tapi di momen tertentu mungkin ketika dia capek, dia stres, dia akan lebih emosional. Atau misalnya setelah titik balik tertentu dia jadi seperti itu kan apalagi misalnya itu disadari dan sebenarnya orang yang bersangkutan mau berubah, ya kan sebenarnya bisa tuh untuk dipertahankan. Apalagi memang misalnya ternyata ya mau berproses orangnya gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai pasangan gitu kan, apakah bisa gitu untuk, ngebantu, dia tuh untuk berubah kayak gitu? Membantu mendukung secara emosional mungkin bisa, tapi terlepas dia mau berubah apa enggak balik lagi ke orangnya kan.
Kadang-kadang, ya tadi, maksudnya karena berubah itu kan perlu proses, perlu me mengubah hal yang mungkin dia biasa lakukan, biasanya memang nggak gampang. Jadi dukungan mungkin diperlukan. Tapi ketika memang ternyata orangnya aja nggak mau untuk berubah, kita yang berharap dia berubah, kemudian kita yang sekuat tenaga mencoba segala upaya untuk dia berubah, dianya nggak mau kan, jadi cuman satu pihak yang yang mengusahakan, ya capek juga kan gitu. Mhm. Jadi itu yang mungkin perlu dipertimbangkan Ya, sih, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngerubah orang ya, Mbak, ya? nggak segampang itu. Iya, jadi kayak harus dari dalam dirinya gitu untuk, mau berubah gitu. Mhm. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang yang walaupun udah disakitin berkali-kali, diselingkuhi berkali-kali juga, tapi masih mau gitu untuk, tetap bertahan walaupun, udah disakitin berkali-kali daripada ninggalin gitu? Bisa macem-macem, soalnya kalau kita bicara orang selingkuh atau pola itu kan kayak orang selingkuh tuh kan fasenya bisa kayak ya gitu ya, dia menyakiti, terus nanti ada fase honeymoon-nya, terus jadi kayak dia jadi baik, ketika jadi baik kita jadi berpikir bahwa iya ya dia salah, waktu itu dia menyadari kesalahannya, dia mau berubah, ya udah diterima lagi, ketika diterima, adem ayem sebentar, nggak lama dia selingkuh lagi atau berulah lagi, marah lagi kitanya, berulang, terus dia minta maaf lagi gitu. Jadi polanya tuh kadang-kadang ada orang-orang yang ketika udah terjebak dalam pola itu, ya maksudnya berpikir bahwa ya udah nanti dia juga berubah apa segala macam, padahal belum tentu gitu ya. Atau misalnya biasanya juga, eee, kenapa akhirnya orang susah untuk keluar dari perselingkuhan, misalnya memang dia dependen sekali, misalnya ada kebutuhan emosional yang tinggi akan pasangan sehingga dia merasa kalau dia keluar, nggak ada lagi orang yang bisa dia pegang, yang bisa jadi sandaran dia, walaupun sebenarnya orang yang saat ini kalau memang dia diselingkuhin terus kan berarti orangnya juga orang yang salah ya, itu. Atau juga biasanya buat beberapa orang, jadi nilai atau timbangan ketika dia memutuskan untuk pergi dari pernikahannya atau enggak, itu pergi rasanya akan lebih banyak, konsekuensi negatif yang dia terima daripada dia bertahan. Misalnya kayak, "Oh iya saya nggak kerja jadi secara finansial kalau saya keluar saya harus jungkir balik cari cara gimana saya bisa menghasilkan, pendapatan. Sementara kalau menikah ya udah saya save mungkin secara finansial walaupun mungkin secara emosional saya sakit." Dan itu yang mau dia, ambil resikonya misalnya kayak gitu. Itu juga seringkali ada yang kayak gitu-gitu. Jadi misalnya nilai yang dirasa ketika dia keluar dari pernikahan itu lebih berat dibanding ketika bertahan, gitu. Kalau faktor trauma masa lalu kayak kan sering ada juga ya, daddy Mhm. issue gitu. Mhm. Kayak, dia ngerasa ya cuma pasangannya yang bisa nyayangin dia, jadinya kayak Mhm. dia, nggak mau gitu untuk, keluar dari hubungan itu padahal emang sebenarnya udah nyakitin banget gitu. Mhm. Itu berpengaruh juga nggak sih, Mbak? Bisa bisa. Ada orang-orang yang memang yang tadi kalau ketika dia punya hal-hal di masa lalunya yang biasanya tadi ya mungkin di, keluarga sebelumnya itu bermasalah, kemudian bikin dia jadi tadi punya kebutuhan emosional yang besar akan pasangan, terlalu dependen dan segala macam, itu juga bisa mempengaruhi sih, Oke, gitu. jadi, berpengaruh juga ya, Mbak, ya? Mhm. Oke, Mhm. next itu, kita kan, sering dengar kata ikhlas gitu ya, tapi sebenarnya gimana sih rasanya ikhlas itu? Apakah, di saat kita udah lihat mantan tuh bahagia gitu tanpa sakit hati, itu artinya kita udah benar-benar nerima atau belum gitu? Atau justru ikhlas itu di saat kita udah nggak nyentuh masa lalu gitu, Mmm. meski ya mungkin ada rasa kangen tapi ya kita udah nggak mau nginget-nginget lagi gitu. Ikhlas tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau kita bilang ikhlas mungkin buat tiap orang beda-beda ya level, maksudnya level atau bentuk ikhlas tuh kayak apa. Cuman mungkin kalau di konteks yang tadi kayaknya lebih ke berarti kan move on kali ya, move Iya, on, berdamai gitu ya sama sama hubungan sebelumnya mungkin ketika memang akhirnya berakhir. Biasanya kalau kita bilang ikhlas atau nerima atau berdamai itu, gini, konsepnya sebenarnya kalau kita berusaha lupain, lupain itu nggak segampang itu kan, maksudnya jadi ketika misalnya kita masih sakit karena situasinya, berarti kita masih ada, emosi kita masih lekat di situ, makanya susah kemudian untuk akhirnya ikhlas tadi. Tapi ketika di momen kita bisa
Oke, mungkin ketika inget atau ketika ada di situasi yang kurang lebih sama-sama yang dulu, tapi kemudian intensitas emosinya lebih tenang, misalnya tadi ya, nggak lagi kemudian kalau inget mantan jadi nangis, jadi sedih, atau misalnya kayak keinget ya kangen sebentar terus, oh iya itu masa lalu yang indah, titik. Mungkin di tahap itu ya kita bisa bilang udah cukup move on, udah cukup ikhlas atau berdamai sama situasinya gitu. Bukan berarti kalau kemudian ikhlas atau berdamai itu lupa. Jadi maksudnya di konteks ini adalah, oke mungkin bisa jadi kamu ingat, kamu kembali, ingatannya kembali ke memori itu, tapi rasanya kemudian nggak lagi sakit buat kamunya gitu. Tapi wajar ya kalau tiba-tiba keinget kayak gitu, kayak flashback lagi gitu, itu wajar ya? Wajar sih apalagi kalau memang biasanya hubungannya hubungan yang bermakna gitu ya. Terus ya tadi, kadang-kadang ya ada orang yang bilang time heals gitu ya, tapi kan nggak segampang itu. Nggak cuman waktu doang yang jadi prediktor untuk kemudian bisa pulih gitu. Jadi ya tadi, momen dimana sebenarnya ketika kita mengingat bukan mengingat ya, tiba-tiba kepikiran atau itu tapi kemudian nggak berdampak besar secara emosional, mungkin itu tandanya kita udah cukup, ke arah move on, ke arah Oke. berdamai gitu. Tapi berarti gimana ya, ada tipsnya nggak nih kayak untuk, cepet gitu, nggak cepet sih, maksudnya kayak bisa bener-bener berdamai sama diri sendiri dan memang kayak udah ikhlas aja untuk, ngelepasin, mantan gitu? Gini, kalau kan itu kadang-kadang tergantung ininya ya, banyak faktor yang mempengaruhi gampang atau sulitnya, kemudian kita bisa lebih move on, lebih berdamai sama, tadi ya, si hubungan yang berakhir itu. Tapi biasanya yang penting juga gini, ketika hubungannya berakhir kan ada yang hilang biasanya. Mungkin kita bisa cari hal-hal yang hilang itu dengan kita substitusi ke kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kayak, oh oke biasanya kamu, eee, yang bikin kamu susah move on misalnya biasanya setiap malam video call atau sleep call sama pasangan kamu, kan nggak ada nih, misalnya gitu ya. Nah, waktu itu ketika misalnya kamu butuh biasanya teleponan, mungkin kamu perlu isi dengan kegiatan lain, sehingga akhirnya nggak selalu craving bahwa, iya ya dulu biasanya teleponan, biasanya sleep call," misalnya kayak gitu-gitu. Jadi, dicari kegiatan lain yang memang, mengisi hal-hal yang hilang. Kemudian yang kedua, kalau memang, memungkinkan, batasi hal-hal yang memang bisa membantu kamu untuk ingat dia, apalagi nih di awal-awal ya. Jadi misalnya kayak, ya udah tahu habis putus jangan sedikit-sedikit cek IG-nya dia, cek medsosnya dia, ya keinget lagi, susah move on lagi gitu. Kamu bisa fokusin untuk, kembangin diri kamu, fokusin ke kebahagiaan kamu dulu, kayak hobi-hobi atau misalnya kayak personal growth kamu gitu. Jadi kamu bisa fokusin ke hal-hal yang bermakna buat diri kamu gitu ya, sehingga akhirnya kamu bisa ngelewatin masa move on-nya dengan lebih oke, tanpa harus kemudian kadang-kadang ada ya orang yang, "Duh aku baru putus, aku harus langsung cari yang baru supaya nggak Iya. keinget yang lama." Tapi lukanya masih di situ, ya kadang-kadang hubungan yang barunya jadi kadang nggak sehat juga kan. Jadi kalau memang rasanya masih belum siap, ya baiknya kamu mungkin bisa fokus ke dirimu sendiri dulu, gitu. Iya, tapi kan, banyak ya, misal nih, kita tuh udah produktif gitu kan, dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi ini, suka tiba-tiba nih malam, pas lagi capek, kayak keinget jadi kangen lagi, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya kita tuh udah ikhlas atau belum sih? Karena pas besokannya lagi kayak kita udah biasa aja gitu. Sebenarnya soalnya gini, kalau kita maksudnya setelah keluar, itu kan kayak grief ya, walaupun mungkin, grief-nya konteksnya kehilangan orang yang disayang, nggak harus dalam konteks yang kemudian meninggal atau apa. Kehilangan seseorang itu kan berproses juga ya, nggak gampang. Maksudnya, dan kalau kita bilang move on pun, ya bisa jadi hari ini rasanya lebih oke, besok mungkin lebih agak Iya. down gitu. Apalagi misalnya baru beberapa minggu gitu ya, dan ini hubungan yang bermakna, wajar banget kok kalau memang mungkin sedikit banyak akan berpengaruh di kamunya nih gitu. Jadi mungkin itu yang perlu disadari juga, bahwa kalau memang kamu nggak baik-baik aja ya that's okay, tapi, ya tadi hal-hal yang kemudian bisa membantu kamu apa aja sih supaya kamu bisa lebih menghadapi ini dengan lebih nyaman gitu. Oke, menarik banget ya. Apa lanjut ya, ke Mhm. pertanyaan berikutnya.
Gimana caranya untuk lepas dari toxic relationship? Oke, sebenarnya gini, kita perlu amati dulu, soalnya kan sekarang banyak ya gitu istilah toxic relationship yang sebenarnya ketika kita lihat, sebenarnya bukan toxic sih, cuma Iya, mungkin hubungannya tuh bermasalah, gitu ya. Toxic relationship itu ketika di mana memang kemudian hubungan itu menjadi sama-sama saling menyakiti, polanya nggak sehat, apalagi misalnya tadi ya ada kekerasan, ada hal-hal yang memang membahayakan, mungkin memang itu toksik. Tapi ketika memang misalnya, hubungannya ya bermasalah misalnya karena ada perbedaan pendapat, perbedaan karakteristik dan lain sebagainya, kan nggak melulu sebenarnya hubungannya toksik ya, gitu. Kalau memang kemudian konteksnya keluar dari hubungan yang membahayakan, mungkin kita tadi perlu sadari bahwa oke, memang hubungan ini bukan hubungan yang kemudian akan mudah diubah, apalagi kalau memang orangnya udah kepribadiannya kayak gitu, membahayakanlah si hubungan itu, untuk keluar mungkin perlu tadi ya, ini mirip sama pertanyaan sebelumnya sih, kalau memang kemudian toksik apalagi, jadi amati yang toksik itu sebenarnya relasinya atau orangnya. Kalau relasinya kan berarti tadi, eee, apakah memang sebenarnya relasinya beneran toksik atau enggak perlu diamati, kalau memang udah nggak sehat, ya berarti kan perlu misalnya keluar ya gitu. Tapi kalau misal ternyata orangnya gitu, ya tadi kalau memang rasanya akan membahayakan dan segala macam mungkin kita perlu planning yang ini ya, yang solid dulu untuk bisa akhirnya keluar dari hubungan itu sehingga akhirnya, apa ya, kondisi kitanya bener-bener aman juga gitu. tapi kadang banyak orang yang, dia tuh kan sebenarnya korban ya, cuma kayak kalau misalnya mau keluar dari hubungan itu tuh kayak, takutnya nggak ada lagi yang mau sama dia, cuma, si pasangan ini yang mengerti dia gitu. Itu gimana ya untuk cara Mhm, mungkin menyadarkannya atau memang dianya juga tergerak gitu untuk keluar dari mmm. toxic relationship? Memang gak gampang sih, maksudnya gini, ketika si pasangan satunya udah sampai di titik itu, berarti kan hubungan itu udah bener-bener bikin, kepercayaan diri orang itu, keyakinan dia, maksudnya udah sampai tanda orang sekarang ngomongnya kayak kena mental lah bahasanya gitu. Jadi, udah merusak dirinya dia, bahkan sampai ke kepercayaan dirinya dan segala macam, keberhargaan dirinya. Itu memang biasanya nggak segampang itu sih. Apalagi misalnya tadi pola kekerasannya berulang, maksudnya pola yang tadi tuh honeymoon, apa namanya, terus berantem, apa segala macamnya berulang, biasanya gini, kan memang nggak sehat ya, tapi biasanya untuk seseorang yang apalagi udah sampai bener-bener nggak berdaya keluar dari hubungan itu pun, dia kan perlu effort biasanya, perlu mikir, perlu tadi di mana apalagi posisinya dia udah keberhargaan dirinya terganggu, gitu-gitu. Jadi nggak mudah juga tuh untuk memotong cycle-nya, untuk kemudian mencari, source baru atau cara pelarian yang ini gitu ya. Jadi kalau memang udah sampai di tahap itu sulit, mungkin kamu perlu bantuan profesional. Bisa ke psikolog, psikiater, atau misalnya kalau memang ini berkaitan juga dengan misalnya ini dalam hubungan pernikahan apa segala macam, bisa konsultasi juga sama apa namanya, orang yang ahli di bidang hukum dan segala macam, supaya memang akhirnya keluar dari hubungannya bisa dengan aman lah gitu, gitu sih. Jadi bukan sekedar karena dia nggak mau keluar, tapi tadi, nggak tahu kalau keluar tuh harus bagaimana. Karena dianya sendiri ngerasa kayak, ya aku nggak bisa, ya tadi karena keberhargaan dirinya terpengaruh, dia merasa bahwa ya dunia dia ya nggak ada lagi di luar gitu, kan itu yang susah ya gitu. Jadi kalau memang udah di tahap itu mungkin perlu cari bantuan. Ya karena kayak ada juga ya, yang bilang kayak, "Sama kamu sakit, tapi nggak sama kamu lebih sakit," gitu ya, ya kan? Jadi kayak jadinya susah gitu untuk keluar gitu. Jadi emang harus, ditunggu gitu ya dari kesadaran dirinya gitu untuk sadar gitu. Dan mungkin ini pesan aku juga ya, kalau kamu menemukan ini ketika kamu pacaran, baiknya segera keluar. Maksudnya, dibandingkan ketika maksudnya gini, jangan karena misalnya, "Aduh sayang banget hubungannya udah lama, aku udah deket sama keluarganya," tapi ternyata pasangan kamu seperti itu, akan sayang maksudnya akan lebih susah keluarnya ketika kamu nanti udah masuk pernikahan. Kebayang nggak? Maksudnya ya tadi misalnya, bayangannya adalah sama kamu sakit nggak sama kamu lebih sakit.
yakin emang mau tahan kayak gitu sampai Iya. akhir hidup kamu gitu. Hidup kamu maksudnya dengan tanpa dia kan sebenarnya hidup kamu akan lebih berwarna gitu. Walaupun mungkin sulit ya. Jadi mungkin itu yang kamu perlu cari supaya akhirnya kamu bisa keluar dari hubungan nggak sehat itu gitu. Oke, Mhm, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya itu, mhm, kan memang banyak ya pasangan tuh yang emang sayang gitu kan satu sama lain, mhm, tapi nggak bisa benar-benar terbuka gitu. hmm, Gimana sih cara ngebangun, koneksi emosional yang bikin dua orang nih sama-sama nyaman gitu untuk terbuka? oke. Gini, kita perlu bangun dulu kepercayaannya bahwa ketika aku terbuka sama kamu, kamu terbuka sama aku, kita akan sama-sama. Dalam arti sama-sama mencoba saling memahami, sama-sama tidak menghakimi, dan apa ya, ini sarana untuk, saling memahami satu sama lain, gitu. Karena kadang-kadang yang ditakutkan ketika terbuka adalah, gimana kalau ternyata setelah aku terbuka dia nggak bisa nerima itu. Atau gimana setelah terbuka responnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Makanya misalnya, biasanya yang sering terjadi kalau di hubungan ini ya, apalagi misalnya udah menikah, suaminya nggak nyaman terbuka karena nanti istrinya merepet terus atau ada penilaian negatifnya lah, atau mungkin penilaiannya nggak negatif tapi kemudian cara dia menyampaikan, apa namanya, meresponnya tuh nyinyir misalnya atau nadanya kok nggak enak, jadi dia ngerasa nggak nyaman, nggak diterima keterbukaan itu, gitu ya. Jadi makanya mereka memilih untuk nggak ngomong. Sementara kalau di perempuan biasanya kayak, nggak mau ngomong pasti nanti dikasih solusi aja, nggak didengerin sebenarnya concern-nya apa, yang kayak gitu-gitu. Berarti kan pemahaman itu bahwa ketika terbuka, itu apa ya, diterima dulu, didengerin dulu kan itu perlu ya, gitu. Walaupun kita nggak bisa memaksakan 100% pasangan akan langsung terbuka. Maksudnya ketika kebayang nggak kamu lagi nggak nyaman untuk cerita, terus kamu di-push untuk cerita kan nggak nyaman juga. Jadi kita perlu juga kasih ruang aman buat pasangan kita bahwa, "Oh ya udah nggak apa-apa kalau kamu masih nggak nyaman buat cerita, tapi kamu perlu tahu aku ada di sini, aku mau dengerin kamu." Dan mudah-mudahan itu juga bisa membantu untuk akhirnya keterbukaan itu terjadi gitu. Mhm, mhm. Lanjut ya ke Mhm. pertanyaan selanjutnya itu, gimana cara mengetahui apakah, sebuah hubungan ini masih sehat atau, sehat untuk dilanjutkan atau justru udah saatnya untuk dipertimbangkan lagi gitu? Oke, kalau sehat tuh tadi mungkin, komunikasi masih bisa jalan, masih ada komunikasi yang terbuka, komprominya masih bisa jalan. Udah gitu setelah itu mau sama-sama bergerak bersama, kemudian bisa menjadi hubungan yang kembali, bertumbuh buat dua-duanya, itu mungkin, kriteria yang sehat ya gitu. Sementara kalau sebaliknya, komunikasi udah susah, misalnya pun udah minta bantuan profesional untuk ditengahi, dimediasi juga sulit. Terus nggak mau kompromi, beda suara, nggak nggak bisa lagi saling menguatkan tapi malah jadi saling menyakiti, ya mungkin itu, apa namanya, perlu dipertimbangkan lagi gitu. Oke, oke. Mhm, Lanjut, kan banyak ya, pasangan tuh udah bertahun-tahun pacaran, tapi mhm. emang belum ada kejelasan gitu. Jadi sebenarnya apa ya tanda kalau misalnya seseorang itu udah mulai serius gitu untuk hubungannya? Oke, biasanya keseriusan itu kita bisa lihat dari seberapa dia mau berkomitmen dalam hubungannya. Jadi misalnya hubungan itu nggak cuman buat senang-senang saat ini, tapi juga kemudian udah mulai mempertimbangkan ke depannya mau menjalani berduanya seperti apa. Apakah misalnya kemudian, arahan maksudnya persiapannya kan banyak ya untuk kemudian, berada dalam pernikahan. Secara emosional, secara finansial, maksudnya ada keterbukaan itu. Terus juga kita lihat keseriusannya gitu ya. Mungkin itu tanda-tandanya tuh dan biasanya kita perlu juga komunikasikan ini. Karena kadang-kadang mungkin yang satu masih pengennya main, yang satu pengennya Serius. serius. Itu perlu diobrolin gitu dan, mungkin terkait juga dengan biasanya ini ya, mulai ada obrolan mengenai
membangun keluarga, jadi kayak mau punya anaknya nanti seperti apa dan segala macam. Ada riwayat-riwayat, apa namanya, jadi obrolannya tuh ke semua aspek yang rasanya nanti akan, berdampak bukan berdampak ya, akan terkait dengan, membangun keluarga itu ya. Biasanya juga ya kayak tadi, riwayat keluarganya, riwayat kesehatan, riwayat finansial dan segala macam gitu ya. Itu biasanya udah mau ada maksudnya mulai terbuka diobrolin dan segala Oke. macam. Biasanya itu arah-arah ke sana tuh gitu. Ya berarti pasti, adalah omongan-omongan yang untuk mengarah ke pernikahan gitu ya, Mbak, ya? Mhm. Oke. Dan memang juga menurutku itu penting ya gitu karena, apalagi misalnya kemudian memang, maksudnya menikah itu kan ada ya mungkin orang-orang beda-beda, ada yang mungkin pengen menikah pacaran dulu, pacaran halal lah gitu ya. Ada yang mungkin kemudian pengen segera punya, apa namanya, segera punya momongan misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan berarti ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan gitu ya. Setelah menikah ataupun kadang-kadang banyak juga kok sekarang premarital check up sebelum menikah ya, maksudnya Iya. gitu untuk, baik, perempuan ataupun laki-lakinya yang kayak gitu-gitu. Ya jadi harus dicek juga ya kesehatan ininya juga ya, Mhm, kesuburan segala mhm, macam. apalagi Oke. misalnya memang entah misalnya buat beberapa orang misalnya dari riwayat thalassemia atau penyakit-penyakit yang kemudian, degeneratif, nanti misalnya anaknya bisa jadi kemungkinan akan punya penyakit-penyakit atau lebih rentan punya penyakit-penyakit tertentu gitu ya, atau misalnya ada kesulitan-kesulitan dalam karena kan mungkin ada kondisi-kondisi di mana, jadi menurun penyakitnya yang mempengaruhi misalnya nanti kesiapan untuk, bisa hamil apa enggak yang kayak gitu-gitu. Ada yang mungkin memang akhirnya perlu dicek sebelum menikah gitu, apalagi kalau keluarganya memang punya riwayat kesehatan tertentu, kayak gitu-gitu sih. Berarti emang sebenarnya bisa dicek ya sebelum kita nikah gitu ya itu? Bisa ada hal-hal yang memang kemudian bisa dicek kok sebelum menikah gitu supaya apalagi kalau memang itu jadi concern kamu ya gitu bahwa pengen anaknya nanti sehat atau apa gitu ya. Jadi screening itu di awal penting juga Oke, penting gitu, ya. mhm. Berarti, penting. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, apa aja nih kira-kira tantangan yang akan dihadapi, di setiap usia pernikahan? Oke sebenarnya, aku nggak begitu tahu teorinya ya tapi, eee, maksudnya kalau untuk setiap benar-benar setiap usia, tapi pada dasarnya biasanya ketika awal menikah, yang biasanya ada di honeymoon phase tuh masih, apa namanya, nyaman berdua, masih, hangat gitu ya, namanya baru baru nikah. Cuman biasanya memang di, 2 tahun pertama itu akan banyak penyesuaian juga gitu ya. Jadi walaupun mungkin hangat bisa jadi juga kemudian ketemu nih banyak bentrokan-bentrokan gitu ya, yang mungkin nggak ditemukan sebelumnya ketika pacaran, gitu. Kemudian masuk biasanya setelah itu, tahun-tahun berikutnya akan banyak penyesuaian. Penyesuaian tuh bisa bisa jadi berat juga, tapi juga ya tadi makanya penting komunikasi, keterbukaan dan segala macam. Kalau memang kemudian biasa, apa ya, kemudian punya anak di awal-awal menikah, misalnya tadi ya di umur 5 tahun pertama kemudian punya anak, itu biasanya ya tadi, penyesuaiannya itu nggak cuman aku dan kamu, tapi juga kemudian penyesuaian di dalam, peran yang berubah. Ketika punya anak kan peran ayah ibu, ada peran ayah dan ibu juga, nggak cuman peran, apa, suami dan istri gitu ya. Terus kemudian, peran itu juga, mencakup, tanggung jawab yang dilakukan, sehingga makanya biasanya agak challenging tuh gitu. Terus, masuk kemudian ya nanti biasanya makanya banyak yang bilang kayak sekitar 5 sampai 7 tahun kadang-kadang suka lebih berat gitu ya karena tadi perannya banyak, tanggung jawabnya banyak, tanggung jawab tuh ya secara emosional, terus peran domestiknya mungkin, terus, finansial juga apa segala macam jadi banyak, bisa jadi banyak bentrokan-bentrokan di situ. Gitu. Ada yang bilang biasanya nanti setelah 10 tahun lebih settle dan segala macam gitu-gitu sih. Ini berarti Walaupun bagus memang juga. ini kan gambaran umum ya, bisa Iya, jadi, setiap hubungan ada kondisi-kondisi yang berbeda sendiri-sendiri gitu. oke. Iya.
Kan, ada ya orang memang pengen nih punya anak gitu, tapi ternyata pas udah punya anak gitu ya, ternyata mereka tuh ngerasa kayaknya emang belum siap gitu loh jadi orang tua gitu. Jadi, buat apa namanya, pasangan-pasangan nih ada nggak kayak tipsnya gitu kan, kalau misalnya emang apa sih yang harus dipersiapkan sebelum punya anak, terlebih di mentalnya gitu? Oke. Kalau di mental, maksudnya gini, kita perlu tahu dulu apa yang bikin kita pengen punya anak. Maksudnya karena punya anak itu kan tanggung jawabnya seumur hidup ya, gitu. Apapun alasannya sebenarnya valid, tapi alasan itu perlu untuk menguatkan misalnya nanti memang di tengah jalan menemui kesulitan. Kesulitan tuh entah dalam mengupayakan punya anaknya, atau misalnya ketika nanti ternyata punya anak terus ternyata capek banget ya punya anak ngurusnya apa segala macam gitu. Itu, biasanya membantu ketika kita tahu apa sih yang membuat kita akhirnya ingin membangun keluarga ini gitu kan. Terus yang perlu persiapkan juga ya tadi, ketahuilah, misalnya setiap setiap jenjangnya kan berbeda ya, misal mau punya anak dari usaha, kemudian hamil, misalnya hamil itu nanti akan kayak apa aja sih, misalnya ya perubahan fisik akan memang terjadi, hormon, bisa jadi kamu, nggak sepercaya diri dulu karena mungkin jadi lebih gendut apa segala macam, belum lagi, apa namanya, ya kamu nopang 2 kehidupan, jadi memang mungkin kamu perlu lebih, berhati-hati dengan kesehatan fisikmu, maksudnya itu kan mempengaruhi mentalnya juga. Terus nanti ketika punya anak, ya kamu perlu tahu tantangan-tantangannya anak di setiap umurnya apa sih gitu ya, supaya kebayang beban yang akan kamu punya nantinya tuh apa tanggung jawabnya, kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya cukup membantu, walaupun biasanya ada di textbook kan nggak selalu sama sama realitanya ya gitu. Jadi dukungan orang sekitar penting, kemudian komunikasi apalagi kalau bicara tadi ya punya anak, punya membangun keluarga ya utamanya sama pasangan kamu yang kayak gitu-gitu. Oke. Mhm. Lanjut tadi ada omongan yang memang kayak di 5 sampai 7 tahun tuh ada inilah ya, apa namanya, mungkin ada penyesuaian gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan emang akhir-akhir ini banyak pasangan tuh, bercerai gitu kan setelah bertahun-tahun menikah. Kenapa ya, kayak justru setelah, 7 tahun menikah tuh baru terasa nih nggak cocoknya, kayak gitu. Terus apa yang sebenarnya terjadi dengan rasa cinta yang dulu tuh kuat dan ya mesra gitu, tapi kenapa pas setelah 7 tahun beda gitu? Mungkin tadi ya, karena kan tadi ketika menikah kita udah bahas tuh dari pertanyaan awal ya, kan banyak hal yang terjadi apalagi mungkin biasanya di umur, pernikahan 7 tahun tuh kan tadi ya anak mulai masuk sekolah formal, biasanya ya untuk pasangan-pasangan yang umum. Terus juga maksudnya tadi, masuk titik jenuh juga dengan maksudnya semua tuh jadi serba rutinitas aja, memenuhi kebutuhan aja gitu ya yang, apa namanya, ya exhausted mungkin buat dua-duanya. Jadi, di momen-momen itu dengan banyaknya peran, banyaknya tuntutan bisa jadi kemudian akhirnya fokus ke situ, kemudian luput untuk tadi nyalain spark-nya lagi tuh. Jadi tadi mungkin jadinya rasanya ya kerja aja, ngurus anak aja gitu ya, ngurus, rumah tangga aja. Jadi karena kondisinya berbeda, kalau dulu kan mungkin cuma berdua fokusnya ke aku dan kamu aja, ya waktunya banyak dan segala macam. Yang sekarang ketika udah di tadi ya 5 sampai 7 tahun kan kemudian itu perlu diusahakan akhirnya untuk punya waktu yang berkualitas, punya komunikasi yang baik, untuk kemudian tetap saling merasa terkoneksi, nggak kosong yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu yang biasanya kemudian akhirnya ketika memang nggak ketemu, ya memicu banyak, pertikaian atau mungkin akhirnya perpisahan ya gitu. Iya, kan, karena mungkin udah terbiasa gitu ya. Nah terus ini nyambung sih sebenarnya sama pertanyaan selanjutnya. Kan emang mungkin udah bertahun-tahun jadinya mungkin mereka tuh sering kayak mengabaikan hal-hal sepele gitu. Terus kira-kira apa aja tanda, kebiasaan kecil yang, eee, tanda-tanda kecil yang sering diabaikan tapi sebenarnya itu tuh, berdampak gitu untuk keretakan rumah tangga? Tadi ya misalnya ketika memang komunikasinya nggak jalan, jadi memang, sesibuk-sibuknya kita, kita tuh perlu ngeluangin waktu untuk ada komunikasi. Tipe komunikasi setiap pasangan mungkin beda-beda ya, maksudnya komunikasi,
untuk, ya tadi membangun kenyamanan, membangun keharmonisan, keintiman gitu ya, itu perlu. Terus memang, tadi ketika memang rasanya mungkin kosong, apa namanya, mmm, kemudian kekosongan itu tidak dibicarakan, mungkin itu juga bisa jadi keretakan juga gitu. Ya apa ya, maksudnya gini, ketika ada apa-apa yang rasanya nggak nyaman, komunikasi itu perlu. Kalau kemudian komunikasi aja rasanya sulit, nggak nyaman dan segala macam, perlu hati-hati tuh gitu. Karena biasanya ya tadi dengan nggak komunikasi atau misalnya ada hal-hal yang dirasa nggak lagi sama, nggak lagi nyaman, nggak dibicarakan, terus kemudian akhirnya nggak sengaja mungkin nemu kesempatan di tempat yang lain atau apa kan akhirnya malah tadi ya mungkin ada perselingkuhan apa atau misalnya keretakan rumah tangga dalam bentuk yang lain gitu. Itu sih biasanya yang kecil-kecil yang nggak kelihatan tuh gitu kayak nggak Justru lagi malah numpuk ngobrol ya, numpuk mhm gitu. gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ada memang sih maksudnya gini, kalau kita bicara kejujuran, ya mungkin memang kita perlu pilah-pilah juga. Maksudnya kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin di momen-momen tertentu kita lagi nggak nyaman dengan hal itu, tapi misalnya karena kitanya juga lagi capek. Ketika kita lagi enak sebenarnya aman-aman aja. Berarti kan mungkin apakah itu hal yang sebenarnya matter atau enggak. Maksudnya itu hal-hal yang kita perlu amati juga gitu ya. Walaupun memang pada dasarnya ketika apalagi misalnya itu sering kali mengganggu kita, ya kita perlu komunikasikan tuh, perlu ada kompromi itu. Atau ya tadi, seenggaknya dengan mengutarakan ke pasangan ketika mendapatkan respon emosional yang nyaman kan bisa jadi sumber dukungan kita juga ya, gitu gitu. Jadi, itu yang perlu apa, maksudnya tadi kalau pertanyaannya, tanda-tanda kecil, itu yang perlu diamati tuh, gitu. Oke. Ini nyambung ke soal punya anak ya. Kan emang tekanan dari keluarga atau lingkungan tuh sering bikin pasangan stres kan dan, Mhm. eee, ya stres dan kepikiran karena belum punya anak. Gimana cara menghadapinya, tanpa saling menyalahkan gitu? Ini berarti tekanannya dari luar ya? Iya dari luar. Nggak semua orang di luar itu punya kontribusi besar terhadap hidup kita. Kalau memang omongan itu datang dari keluarga-keluarga yang jauh, orang-orang yang ya udah sekelbat aja di hidup kita, seringkali oke, dipahami ya kalau itu menyakitkan, tapi kita perlu tahu bahwa ya orang itu juga nggak benar-benar punya makna besar di hidup kita nggak perlu selalu dengerin kok omongannya, kan dia nggak tahu apa yang udah kita laluin, dia nggak tahu kita seperti apa, pasangan kita seperti apa, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kemudian itu omongan dari orang-orang terdekat, kadang kita perlu sadari apakah memang ada orang-orang yang mungkin kita perlu jaga jarak, maksudnya perlu berhati-hati bila di depan dia, atau memang sebenarnya orang ini tuh mau bantuin, mau nunjukin perhatian. Misalnya tadi ya, kok belum punya anak, misalnya nanya entah keluarga yang dekat atau siapa. Mungkin buat kita rasanya nggak nyaman, tapi kita perlu amati dulu intensinya dia apa. Kalau kita nggak nyaman, kita kasih tahu dia bahwa misalnya, "Sorry ya, aku kurang nyaman misalnya ditanya kayak gitu. Boleh nggak cara nanyanya misalnya A, B, atau misalnya kayak, kalau mau ngobrol, ngobrolin yang lain aja yuk. Nanti tentang hal itu aku akan kasih tahu kalau memang misalnya, ada progres atau apa." Kayak gitu-gitu kan bisa diomongin, gitu. Dan yang penting juga ini sih, kuat di pasangannya ya gitu, maksudnya kita kan nggak pernah tahu luar akan kayak apa, tapi kan yang kita tahu adalah ya kita membangun ini sama pasangan kita, gitu. Jadi, harapannya bisa saling menguatkan ketika ada hal itu terjadi, kemudian saling support gitu ya. Pahami biasanya ketika ketidaknyamanan muncul karena omongan dari luar, pasangan kita butuhnya diapain, karena mungkin laki-laki dan perempuan biasanya nanggepinnya agak beda ya, gitu. Mungkin perempuan lebih lebih sensitif, lebih gampang, terdampak sama omongan-omongan luar, mungkin laki-laki lebih cuek kesannya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin laki-laki juga ngerasa nggak nyaman dikomentarin tertentu yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin cara merespon atau dukungan yang dibutuhkan beda-beda tuh gitu. Jadi mungkin itu yang perlu
dikomunikasikan juga sama pasangan, gitu. Oke, ini nyambung sih sama pertanyaan terakhir kita, yang dimana kan memang kadang perempuan tuh suka sensitif banget ya kalau Mhm, ditanyain soal kayak gitu. Nah, mhm, kira-kira gimana cara ngebangun, komunikasi sehat tentang kesuburan mhm. tanpa bikin salah satu pihak tuh, merasa disalahkan gitu? Oke. Biasanya memang kadang-kadang gitu ya, suka yang banyak nih misalnya, mau sama-sama program tapi laki-lakinya misalnya nggak mau diperiksa karena mikirnya, "Kan yang hamil kamu, kok Iya, aku juga perlu diperiksa." Mungkin biasanya mereka merasa takut juga gitu ya dan segala macam takut mereka takut bahwa nanti ketika ada apa-apa harga dirinya terancam misalnya kayak gitu-gitu. Yang bisa dilakukan adalah, mungkin sama-sama disepakati dulu. Oke, misalnya udah, beberapa waktu nggak punya anak. Oke, sebenarnya, ekspektasinya apa, masing-masing itu ekspektasinya apa. Dibicarakan dari hati ke hati tadi ya, dengan terbuka, tanpa judgement apa segala macam. Kemudian ketika misalnya kita tahu perasaan pasangan kita, ekspektasinya kayak apa, kemudian misalnya kemudian memulai mencari program gitu ya, eee, bis apa namanya ya, bisa bareng-bareng tuh maksudnya cari, informasi yang memang akurat misalnya ke dokter bareng, ikut, apa namanya, seminar-seminar bareng. Pun kalau nggak bareng seenggaknya tadi, apa ya, kita perlu terbuka juga dengan informasi itu supaya tahu ketika memang mau mengusahakan anak, yang mau kita tuju tuh yang mana, yang memang, apa namanya, sesuai tepat sasaran tuh yang kayak apa. Karena kadang-kadang banyak yang dia mau punya anak, terus misalnya ya deh usaha sambil minum jamu misalnya, atau alternatif gitu ya, tanpa misalnya periksa dulu secara medis kondisinya kayak apa, kan jadi kurang tepat sasaran ya. Maksudnya siapa tahu sebenarnya setelah diperiksa, ketahuan sumbernya, kemudian langsung dibantu, menangani yang memang jadi sumber, ternyata bisa langsung hamil. Kan akan sayang bila itu tidak dilakukan karena entah takut gitu ya dan segala macam, dibandingkan kemudian terus alternatif yang jadi nggak tepat sasaran, mungkin harapan punya anaknya jadi nggak segera tercapai gitu-gitu ya. Yang kayak gitu-gitu sih, iya. karena apa namanya, ya balik lagi, kalau mau punya anak dan susah kan berarti ada perjuangan yang harus dilakukan ya, gitu. Berarti emang, harus berdua gitu ya berjuangnya bareng-bareng gitu. Mhm, mhm. Oke, Walaupun mungkin memang setiap pasangan punya toleransi masing-masing ya gitu, iya. tapi idealnya seperti itu. Oke. Oke, Mhm. menarik banget ya referensi ini. Kita jadi punya banyak, dapat banyak insight gitu ya tentang, relationship kayak gitu. Ini udah selesai ya ini pertanyaannya Mbak Rina, makasih udah, Mmm. apa namanya, mau gitu kan untuk ngasih jawaban yang berdaging banget ya. Semoga, jawaban-jawabannya membantu untuk, ya tadi ya, untuk jadi ilmu yang baru, untuk jadi wawasan baru sehingga nanti nih dalam, apa namanya, menjalin hubungan sama pasangan, bisa apa, bermanfaat nih info-infonya. Oke, amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel More Life Indonesia karena akan ada episode More Talk selanjutnya. Salam dua garis. Dadah.